Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Debi. Selamat siang mahasiswa Bapak semua. Semoga dalam keadaan sehat semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan dengan bacakan Al-Quran Al-Fatihah bagi yang muslim sedang mengusahakan Al-Fatihah mulai. Selesai. Materi kita minggu ini adalah tentang steganografi, LSB, watermarking audio dan watermark. Kenapa kita harus belajar steganografi setelah kita mempelajari hal-hal yang lain? Steganografi itu adalah seni dan ilmu untuk menyembunyikan pesan di dalam pesan lainnya dengan sedemikian rupa sehingga orang lain yang melihatnya tidak menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia di dalam teks tersebut. Itu merupakan steganografi. Jadi ilmu menyembunyikan pesan. Kalau kita lihat secara sederhana, ada yang hobi nonton film Upin Ipin mungkin ya, itu kita lihat untuk menyembunyikan pesan di dalam sebuah tisu atau di dalam sebuah kertas, maka kertas itu dibasahkan ya, kita tulis dulu apa pesannya, kemudian dikeringkan, kemudian nanti diberikan kepada orang. Nah, untuk membaca sebuah informasi tadi, maka harus kertas tadi atau tisu tadi dibasahkan, maka nampak dia sebuah informasi tadi. Nah, itu dia. Sama halnya dengan ini, jadi kita mempunyai pesan di dalam sebuah pesan lain. Jadi ibaratkan ada sebuah file di dalam folder lain, dan kita package atau kita kemas sedemikian rupa sehingga orang lain yang melihatnya tidak menyadari bahwa ada satu pesan rahasia di dalam teks tersebut. Nah, ini pelajaran yang paling menarik ya. Kalau kita lihat kata steganografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Disebut juga dengan tersembunyi atau terselubung. Sedangkan grafian artinya menulis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa steganografi artinya tulisan yang tersembunyi. Tujuan dari steganografi ini adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan yang tersembunyi. Sementara kelebihan dari steganografi ini jika dibandingkan dengan kriptografi adalah pesan-pesannya tidak menarik perhatian orang lain. Pesan-pesannya berkode dalam pesannya, jadi sehingga susah juga dalam menerjemahkan untuk orang awam. Nah, dia ada namanya kriptografi yang tidak disembunyikan. Jadi steganografi dan kriptografi ini digunakan secara bersamaan untuk menjamin keamanan pada pesan rahasianya. Contoh, hari ini listrik akan kita matikan hanya untuk 2 daerah saja. Pesan rahasia ini dikirimkan melalui sebuah email. Email tadi ternyata mempunyai pesan pula di dalam sebuah folder yang bahaya juga kan. Nah, seperti itu. Nah, dalam praktiknya kebanyakan pesan yang disembunyikan dengan buat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Nah, pada metode steganografi, cara ini sangat berguna jika digunakan pada cara steganografi komputer. Karena dia banyak format berkas yang tidak dapat dijadikan media untuk menyembunyikan pesan. Jadi ada 4 metode dalam steganografi. Di antaranya ada namanya less significant bit insertion, algorithm and transformation, redundant pattern encoding, spread spectrum method. Less significant bit insertion dengan cara memanipulasi LSB dari satu image. Jadi kalau kita lihat untuk image itu dengan 24 bit color dapat digunakan 3 bit per pixelnya untuk dimanipulasi. Untuk 8 bit color hanya 1 bit pixel saja yang dapat dimanipulasi. Jadi jika setuju dilakukan komparasi, kita harus menggunakan lossless compression supaya data tidak hilang. Contohnya pada berkas image pesan dapat disembunyikan dalam format PSK karena perubahannya akan sulit dideteksi oleh mata.
Contohnya pada berkas image, pesan dapat disembunyikan dengan menggunakan cara menyisipkannya pada bit rendah atau bit paling kanan. Kemudian ada namanya algorithm and transformation. Jadi sebuah urutan langkah kerja untuk menyelesaikan satu masalah itu kemudian nanti dilakukan proses transformation atau transformasi. Nah, algoritma komparasi ini adalah metode steganografi dengan menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Dan ada nama redundant pattern encoding, itu menggambar pesan kecil kebanyakan gambar. Pada kebanyakan gambar, jadi keuntungan dari metode ini adalah dapat bertahan. Kemudian ada spread spectrum method untuk membaca satu pesan menerima melakukan algoritma, itu crypto key dan stego key. Kemudian ada nama stego analysis dan stego system. Itu sepertinya kriptografi dan kriptoanalisis. Stego analisis itu didefinisikan sebagai satu seni dalam ilmu dalam mendeteksi informasi tersembunyi. Nah, sini bisa kita lihat ada nama stego attack, stego attack, manipulating stego data, manipulating the cover. Nah, ini bisa kita lihat pengertiannya di dalam modul ini. Nah, penggunaannya gimana sih? Nah, jadi kita lihat nih, ini ada cara gunakannya. Kalau kita lihat, digunakan untuk informasi penjelas mencintai sebuah gambar, menanamkan data yang dapat memperbaiki audio atau image pada kerusakan yang terjadi. Contohnya gini, dari iringan air mata jiwa nona gadis anak nirwana bicara ingin cinta andai rasanya ada. Mudah sekali kan menebak pesan tersembunyi di atas. Caranya adalah dengan mengambil huruf pertama pada teks di atas dan pesan tersembunyi adalah D. Ya, kita lihat D ya, ada D. Kalau kita lihat di sini tidak pula ada apa ya. D yang dibuat itu ya A, M. Nah, jadi kalau kita lihat ada diam. Kemudian JN, G, AN, jangan. BI, CA, RA. Jangan bicara. Nah, jadi diam, jangan bicara. Nah, itu merupakan pesan singkat yang bisa kita terima. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya dari sebuah watermark ini sendiri ya dikembangkan di Jepang tahun 90. Digital watermarking ini semakin berkembang seiring dengan semakin meluasnya pengguna internet. Kita bisa lihat di sini ada digital watermark, metode modifikasi LSB. Bisa kita lihat sini ada nama metode spread spectrum dan metode modifikasi LSB. Nah, ini juga ada ya. Ini modelnya embedded message. Kemudian kesimpulannya adalah penyisipan watermark dengan modifikasi LSB itu sangat rapuh terhadap modifikasi sedikit apapun. Sedangkan metode spread spectrum lebih tahan banting. Nah, mungkin itu aja yang ingin Bapak jelaskan. Nah, ini merupakan daftar pustakanya. Saya silakan nanti ditambahkan daftar pustakanya ya. Mudah-mudahan dapat membantu dalam perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.